di situ mungkin KKN 2 perlu ya bikin anugerah guru swasta. Betul. Jadi nanti disurvei bareng-bareng, diajukan, mungkin diberikan tes untuk anugerah guru swasta, apa saja yang diujikan, macam-macam. Nanti diajukan ke UPZ kita agar nanti bisa mendapatkan yang terdapat anugerah, bisa dapat bantuan perekonomian. Itu sebagai bentuk upaya kita mendampingi madrasah-madrasah swasta. Kalau kaitannya dengan mendorong madrasah-madrasah swasta untuk bisa dapat siswa lebih banyak lagi, gimana Pak? Oke, Gus. Jadi tadi untuk di aspek guru dan tenaga pendidikannya kami mengakomodir untuk diklat workshop yang kami adakan, mereka ikut secara gratis. Untuk siswanya, kebetulan di setiap kali milad ulang tahunnya Min 2 kami mengadakan lomba untuk khusus teman-teman dari MI swasta. Karena pada saat dari Kemenak, dari Diknas ada lomba, animo dari teman-teman swasta cukup rendah. Sehingga kami adakan event untuk khusus swasta, sehingga mereka bersaing dengan sesama swasta. Alhamdulillah akhirnya cukup besar. Yang kedua yang disampaikan oleh Gus tadi, bagaimana upaya untuk PPDB, kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di swasta mulai bulan September kemarin ada sudah nitip brosur untuk PPDB sesama MI juga dari teman-teman MTS swasta. Jadi pada saat ada yang menanyakan PPDB Min 2, kami dari PTSM memberikan juga ini siapa tahu sebagai gambaran untuk cadangan apabila tidak diterima di Min 2 ada alternatif untuk dipilih sebagai sekolahnya putra Anda saat itu. Yang kedua, di saat PPDB kami juga memberikan semacam stand untuk expo madrasah swasta. Sehingga orang tua yang belum mengenal MI ini bisa melihat bagaimana madrasah swasta selain Min 1 dan Min 2. Dan alhamdulillah di web kami menyadari pada saat orang luar ingin mengetahui Min 2 pasti masuk di webnya. Di webnya kami tercantum di situ masih betul madrasah Imbas. Tapi dalam klik madrasah Imbas itu akan ada muncul di sana dengan tren tadi Bima Sakti, muncullah link-link untuk webnya madrasah swasta, IG-nya madrasah swasta yang bisa dilihat oleh siapapun pengunjung webnya Min 2 Kota Malang. Berarti ikut mempromosikan sekolah-sekolah swasta. Betul. Karena madrasah negeri kita itu Pak Nanang, utamanya MI ya, kan satkernya ikut Kemenak. Salah satu poin utama dalam keberhasilan madrasah itu kan tidak dihitung di madrasah negerinya saja. Madrasah swasta itu juga jadi tingkat keberhasilan madrasah swasta itu juga menaikkan grade indeksnya kementerian ya. Nah, makanya Pak Muhni selaku Kasih juga punya program ngamen, ngaji manajemen untuk guru-guru swasta sebagai bentuk pemberdayaan. Nah, ini dari madrasahnya menyambut, meneruskan menjadi program Bima Sakti. Apa tadi kepanjangannya? Bina Madrasah Swasta, Bakti Madrasah Negeri ya. Karena ini enggak takut kesaing dengan mempromosikan sekolah-sekolah swasta yang lain? Insya Allah betul. Jadi pangsa dari masyarakat sudah bisa memilih sendiri, dan kami memang punya tagline maju bersama-sama, tidak maju secara sendiri-sendiri. Oke. Berarti fastabiqul khairatnya sungguh-sungguh ya, gandengan fastabiqul khairat begitu ya. Ini madrasah berdampak untuk menggandeng madrasah-madrasah swasta. Kemudian kalau kaitannya dengan anak-anak sekolah yang istilahnya ekonomi rendah, adakah gerakan bantuan atau program dari Min 2 Kota Malang? Gus, jadi setiap kali PPDB kami ada namanya jalur afirmasi. Ini adalah untuk orang tua yang memang rezekinya belum
dalam tanda petik menengah ke bawah, tetapi putra putrinya punya prestasi bagus, ingin masuk ke Min 2, kami dengan plotting 5% dari jumlah siswa yang kami terima. Kami menerima 200 siswa, berarti kurang lebih sekitar 10 afirmasi. Nah, setelah PPDB masuk, kami pun mensurvei kembali untuk kemampuan orang tua. Di luar afirmasi, kalau ada orang tua yang memang ekonominya kurang, kami dari komite madrasah alhamdulillah memberikan plotting setiap APBK itu 10% dari APBK yang ada. Jadi lebih sekitar 300 jutaan untuk mensupport subsidi silang jadi anak-anak yang kurang beruntung itu. Oke. Ini ada pertanyaan, Pak. Kenapa ijazah? Ada pertanyaan Apa itu? dari Kak Novita Cahya ini ya, melalui akun TikTok. Tadi juga menanyakan dari MI Anur. Terus ini tadi juga di terakhir itu ada komen ijazah TK yang Umi Talok. Sepertinya wilayahnya memang bukan wilayah kita ini. Kalau Blitar. MI Anur juga tidak ada nih. MI Anur nggak ada ya? Ada. Oh ya. Surat-surat ini dibutuhkan tentunya. Ini Kota Malang, ini Iya, Kota Malang. Oke. Kota Malang Kaput. Dibantu untuk meneruskan saja. Ya, nanti diteruskan. Jadi ini program untuk yang MI di kota itu memang kita lakukan upaya pendampingan. Tapi kalau di kabupaten tentu kita tidak punya kewenangan, jadi dibatasi kewenangannya. Jadi saya kalau di kota itu jadi kepala, tapi kalau di kabupaten sudah tidak jadi kepala, jadi rakyat biasa. Nah, sehingga tidak punya kewenangan. Oke, baik. Kaitannya dengan kembali ke madrasah berdampak itu, Pak Nana. Dalam madrasah berdampak itu kan harus menjaga prinsip keadilan. Semua diberikan akses masuk. Semua diberi kesempatan masuk dan mendaftar. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang anak berkebutuhan khusus, Pak Nana? Terima kasih Gus. Sesuai dengan amanat dari pemerintah bahwa kita tidak boleh menolak untuk yang anak-anak yang istimewa, yang khusus tersebut. Kami di Min 2 Kota Malang juga mengupayakan untuk anak-anak yang memang istimewa ini diberi kesempatan yang sama untuk bisa menempuh pendidikan di Min 2 Kota Malang, tetapi dengan catatan-catatan tertentu. Saat ini kami untuk yang di Min 2 Kota Malang ada beberapa memang yang sudah menjadi siswa kami, ada pendampingan yang memang belum ada guru pendamping khusus. Tapi insya Allah kemarin setelah kami resmikan komite madrasah, tahun depan yang mengupayakan ada guru pendamping khusus. Tetapi saat ini ada dengan pendamping yang dari luar yang kita kerjasama. Nah, untuk yang tahun depan kami mencoba mengakomodir untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan persentase yang kami akan koordinasikan dengan pihak Kementerian Agama juga. Jadi jumlah pendaftar berapa kami akan rasionalisasi kira-kira berapa persen yang bisa kami akomodir untuk bisa pendidikan di Min 2 Kota Malang. Oke. Berarti sudah ada program inklusinya ya? Sudah mulai kapan itu program ini inklusi? Untuk yang tahun ini sudah ada, jadi di kelas 1 ada 2 yang istimewa dan ada pendampingan khusus. Tapi memang di brosur PPDB tentunya belum ada. Tapi insya Allah di tahun depan kami ada kelas reguler, ada kelas reguler istimewa. Yang di dalamnya tidak khusus anak tersebut, tetapi bergabung dia dengan anak reguler, tapi ada pendamping tersendiri di dalam kelas. Tentu untuk mengelola anak-anak ABK ini kan butuh ekstra manajemen, ekstra ilmu pengetahuan, kadang karena itu tadi hal-hal yang menurut kita itu gak masalah tapi ternyata masalah buat mereka. Jadi apa yang dilakukan untuk mempersiapkan Min 2 sebagai madrasah inklusi? Terus kami terus berupaya mempersiapkan di tahun ajaran 2026-2027 ini kami bersinergi dengan madrasah yang sebelumnya sudah mengelola anak-anak istimewa seperti MI Rohan Lawang. Kemudian kami juga sedang menggalin kerjasama dengan psikologi UM sama UIN untuk pendampingannya, dan kami akan kerjasama juga dengan institusi-institusi yang peduli terhadap anak-anak istimewa tersebut. Kami ingin membuat semacam kurikulum tersendiri karena nggak mungkin anak-anak istimewa ini disamakan
target capaiannya dengan anak yang reguler, sehingga apa yang menjadi haknya anak-anak ini tetap bisa kita layani sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Oke. Jadi memang sudah melakukan kajian-kajian terus. Dari komite sendiri siapkah untuk ini? Alhamdulillah di pra RPBK 2006 kemarin ada plotting anggaran untuk menyiapkan ke arah sana. Berarti sudah setuju ya. Oke ya, memang kita butuh itu ya. Kita butuh karena anak-anak hebat ini tidak ada manusia itu yang produk gagal, gitu ya. Tidak ada produk gagal dalam pembangunan membentuk sosok manusia. Jadi hanya memang ada yang memang punya kebutuhan khusus yang memang butuh perhatian ekstra. MI Ar-Royhan beberapa waktu yang lalu kepala madrasahnya kan termasuk disebut sebagai guru inspirator ya, karena berhasil menjadi madrasah yang terus getol menjelaskan tentang pentingnya menganggap tentu tidak salah kalau Min 2 Kota Malang mengaca pada MI Ar-Royhan meskipun swasta ya. Kalau belajar kita nggak melihat ke siapa. Oh gitu ya. Yang bagus kita belajar ke sana. Luar biasa. Artinya kesiapan itu juga penting membangun lingkungan, kesiapan lingkungan. Apa yang mulai dibangun untuk anak-anak kita? Kadang-kadang apalagi di lingkungan Min 2 Kota Malang ini kan lingkungan kampung. Lingkungan kampung berbeda dengan di Ar-Royhan ini yang posisinya ada di lingkungan perumahan-perumahan elit. Tidak banyak orang lari-lari, tidak ada interaksi antar dengan masyarakat itu tidak kental. Tapi kalau di Min 2 kan hubungan kita dengan masyarakat erat banget. Apa yang dipersiapkan untuk membangun sekolah inklusi itu berkaitan dengan membangun bi'ah, lingkungan yang siap untuk menerima anak-anak ini. Jangan-jangan nanti sudah dipromosikan di YouTube-nya Kemenak ini, anaknya masuk malah anaknya menjadi tambah down gara-gara dibully sama temannya. Ini yang PR besar memang saat ini sedang kita pelan-pelan karena kami siswanya alhamdulillah sudah 1.204 saat ini, dan ini juga kami nyampaikan kepada anak-anak bahwa Min 2 Kota Malang adalah madrasah ramah anak, no bullying. Walaupun hanya sekedar nyandak nama orang tua, itu sudah nggak boleh. Nah, ini pelan-pelan lewat parenting, kemudian giat-giat penanaman karakter pagi, kami sampaikan bahwa tidak ada seorang anak pun yang bisa minta secara langsung kepada Allah, aku tidak yang pinter, anak yang lengkap, anak yang menyenangkan dan sebagainya. Tetapi sudah kodratnya dikatakan bagaimana dari Gusti Allah, sehingga kita harus bisa berteman secara biasa dengan anak-anak yang memang punya kekhasan. Ini yang PR sedang pelan-pelan kita ke anak-anak dulu, Gus. Juga ke orang tua. Awal kita ada pemberitaan dibanding keamarahan juga sudah ada muncul pertanyaan orang tua. Loh, Min 2 tahun depan gini-gini. Kami sampaikan di pertemuan orang tua bahwa ini adalah amanah pemerintah dan kita berupaya Min 2 Kota Malang sebagai madrasah negeri bisa merangkul, bisa memfasilitasi anak dengan kondisi yang istimewa tersebut. Nah, terkait dengan masyarakat, kami sekarang mengupayakan untuk tempat transit tunggu yang lebih nyaman, insya Allah di 2026 mudah bisa realisasikan, sehingga kalau memang diamanahi dengan anak istimewa ini dengan masyarakat tidak lalu ada efek gesekan, karena kami alhamdulillah harmonisasi dengan warga sekitar yang menempel, RT, RW, desa bahkan kecamatan selalu support dengan program dari Min 2 Kota Malang. Sesekali perlu diundang itu untuk dijelaskan. Oh iya. Sesekali diundang, dijelaskan, begini kita punya program begini. Oke. Satu hal ini kalau nanti siap itu dengan berbagai macam, tidak menolak ya, tidak menolak. Apalagi kalau Min 2 sudah ngoconya ke Ar-Royhan itu. Ar-Royhan itu
sampai ke lantai berapapun itu bisa. Nah, Akses. yang pakai aksesnya pakai apa itu? Kursi roda. Kursi roda itu karena memang dipersiapkan. Iya. Kayaknya min 2 belum deh. Belum. Kami siapkan ruang kelas yang dekat dengan akses di gedung depan, dan juga kami sedang menyediakan juga nantinya adalah untuk ruang aktualisasi yang memang ruang khusus untuk anak-anak yang tantrum dan sebagainya. Ada ruang aktualisasi. Oke. Ada ruang tenangnya lah ya. Iya. Nah, karena sekarang ini PTSP untuk apa pelayanan terpadu itu harus ada ruang tenang. Jangan-jangan kalau ada anak-anak yang sedang marah-marah macam-macam itu bisa masuk menenangkan diri dulu di ruang tenang. Tapi di PTSP-nya juga kayaknya belum ada perambatan. Belum 60 derajat itu. Ya, belum ya. Proses Gus. Proses ya. Ya, kita doakan lah. Amin. Ada pertanyaan lagi Mbak In? Untuk dari Pak Hadiati nih ya, tadi yang mengomentari sepertinya ada penggemarnya Gus, makanya komennya dari MI yang jauh itu ada kepam dengan kayaknya gitu. Terus beliaunya juga tanya bagaimana jika ada pendaftaran anak berkebutuhan khusus ke sekolah negeri atau swasta, tapi pendaftar ABK ini misalnya terlalu banyak ke sekolah tersebut, apa tidak berdampak pada sekolah ABK yang sudah ada? Coba, monggo Pak Nanang langsung jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Riyadi. Jadi memang dari pemerintah sudah ada di Kota Malang ada sekolah untuk khusus Yayasan YPAC, kemudian juga ada untuk yang kategori tertentu. Tetapi untuk yang istimewa, memang beberapa yayasan sudah mengadakan. Insya Allah kalau memang dari pendaftar itu melebihi kapasitas, kita ada persentase. Tidak seluruhnya kita terima, tetapi sesuai dengan kesiapan dari madrasah atau sekolah tersebut untuk menerima dan juga proses pembelajarannya bisa berkontinuitas. Karena tipologi ABK itu kan macam-macam. Betul, yang frame masyarakat harus berbeda juga. Bapak istimewa tidak hanya secara cacat fisik, tetapi kadang-kala anak yang terlihat fisik normal, dia mungkin tipe slower, hiperaktif dan sebagainya. Ini yang kita bisa memetakan ke arah sana. Oke. Karena kalau di Ar-Raihan itu plus, tidak ada yang ditolak itu, sampai termasuk bisu tuli itu akhirnya kan punya apa itu tim musik yang bisu tuli memang. Jadi pakai kode untuk mainnya. Nah itu memang luar biasa itu di Ar-Raihan dengan biaya rendah. Mungkin Pak Haryanto, kita bukan sedang nyaingi sekolah-sekolah yang ada itu, karena ada survei yang menyebutkan dari 1000 atau berapa itu per 1000 per 100 per 100 kelahiran itu ada satu orang yang pasti berkebutuhan khusus. Itu sekarang ini dewasa ini mungkin karena konsumsinya makanannya macam-macam tidak se-safe zaman dulu. Sekarang ini banyak junk food sehingga menyebabkan kondisi itu yang pertama. Yang kedua mungkin tidak banyak guru itu yang wali murid itu yang siap anaknya sekolah di dalam tanda kutip ada namanya sekolah SLB. Jadi ketika bahasanya sudah SLB itu seolah-olah anaknya nggak normal ini, gitu. Nah makanya kemudian kita memfasilitasi di situ ada persentase ya Pak. Ada persentase. Memang aturan KMA ya, KMA-nya tidak di loss semua, tapi harus ada persentase sekian persen untuk anak-anak ABK. Jadi tidak semuanya, nanti kalau ABK semua nanti Panang juga ikut ABK ya. Juga ada ini penilaian indikator juga. Jadi kategori apa ada psikolog yang menilai ini layak bergabung dengan teman reguler. Oke. Melalui psikolog itu. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi dari yang tadi sebenarnya Kak Rudi. Program Kemenak jangka panjang untuk teman-teman guru PAI yang baru lulus PPG apa Ustadz? Di PAI ini. Yang lulus PPG.
Nah ini ada Mas Heri nih. Apa jawabannya Mas Heri? Teman-teman yang baru lulus PTG. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus PTG kan itu yang jelas kalau lulusnya tahun ini